Yo, balik lagi di Berisi. Kali ini bukan Anwar Tarantino dan juga bukan Dayat Pantura, juga bukan siapa? Bukan verifikasi. Kali ini gue, halo, kek banget ya. Selamat datang di bahas film, tapi kali ini gue nggak lagi mau bahas film, gue mau bahas series drakor versi gue. Ini dia. Di bahas series kali ini, gue lagi mau bahas yang namanya series yang lagi merebak banget di Netflix. Itu ada, jadi di Netflix ini lagi bener-bener bertabur drakor di bulan Maret ya, tapi dari Februari akhir sih sebenarnya. Itu ada 4 drakor yang bener-bener lagi jadi omongan orang karena memang lagi banyak-banyak ditonton, dan ini tuh udah top Indonesianya tuh udah ada 10 top Indonesia, masuk 10 top Indonesia dan masuk 10 top dunia, atau apa namanya? Global, bener. Nah, kayak gitu. Nah, 4 ini diantaranya, tapi sebenarnya ada 5 sih, cuman aku yang satu belum terlalu ngikutin banget. Yang pertama 4 itu ada yang namanya 25-21, drakornya Nam Joo Hyuk dan juga Kim Tae-ri, yang bercerita soal atlet anggar. Ini yang kedua itu ada drakornya Park Min Young dan juga Song Kang. Ini judulnya Forecasting Love and Weather. Jadi ceritanya nanti dulu deh. Nah, yang ketiga ada drakor 39. Ini drakornya bintangnya si Son Ye Jin dan juga John Mi-do. Juga ada satu lagi perempuan, siapa ya namanya? Oh, Kim Ji Yoon. Nah, jadi terus lanjut ada satu lagi yang lagi banyak diomongin, itu adalah Business Proposal. Tapi ada satu lagi drakor yang juga cukup banyak ditonton oleh orang-orang, ini ada Juvenile Justice. Nah, tapi dari 5 drakor itu sekarang tuh lagi banyak banget yang ngebahas soal Forecasting Love and Weather sama Business Proposal. Itu adalah 2 drakor yang paling banyak ditonton berdasarkan dari Netflix top globalnya, karena mereka 2 drakor ini tuh masuk top global kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku mau ngupas satu-satu, kayaknya nggak akan cukup, makanya mungkin aku highlight aja. Jadi kalau yang lagi banyak banget ditonton itu kan mulai dari, aku bahas pertama kali adalah 25-21. Ini adalah drakornya Nam Joo Hyuk dan juga Kim Tae-ri yang bercerita soal perjuangan atlet anggar di masa IMF di tahun 1998, di mana itu ternyata IMF berpengaruh sekali dengan kehidupan dan perjalanan karir seorang atlet anggar di Korea Selatan tepatnya. Dan di situ juga latar belakang dari drakor tersebut adalah di tahun 1998. Jadi mereka menggunakan atribut-atribut yang ornamen-ornamen yang yang jadul, yang memang zaman itu, misalkan baju dimasukin atau terus kayak gaya rambutnya ponian, terus abis itu nggak nelpon pakai smartphone, tapi bener-bener pakai kayak wartel, terus kayak pakai koin, bener-bener ngebaca komik, buku kayak gitu. Terus apalagi ya, hal-hal yang detail-detail kayak gitu yang bener-bener menunjukkan bahwa itu tuh settingannya diambil pada tahun 1998 kayak gitu. Yang jadi menarik dari drakor ini, mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat drakor ini nonton dari awal, itu memang seperti drakor-drakor pada umumnya yang memang menceritakan dari awalnya itu kayak gimana sih perjuangannya, terus ditolak sama orang tua, mendapat penolakan dari orang tua, terus abis itu juga ada dapat saingan sesama atlet kayak gitu. Nah, tapi yang menarik di sini ada, jadi Kim Tae-ri ini memerankan seorang bernama Na-do. Nah, Na-do ini tuh adalah siswa SMA kayak gitu, siswa SMA di salah satu sekolah kayak gitu. Nah, sekolahnya itu ternyata harus menghentikan ekstrakurikuler atau misalkan pelatihan soal anggar karena mereka nggak punya anggaran karena IMF itu tadi. Nah, makanya dia harus bela-belain untuk pindah ke sekolah lain yang ada anggarnya, yang ada pembinaan olahraga anggarnya kayak gitu. Nah, di sekolah itu ternyata dia ketemu sama seorang idolanya dia yang adalah atlet anggar, seperti atlet anggar yang udah profesional. Nah, yang jadi menarik di sini adalah atlet anggarnya ini ternyata
ternyata ketakutan kalau misalkan gelar juaranya itu direbut oleh Naido sendiri seperti itu. Nah makanya ini yang jadi konfliknya, bahwa nggak hanya menceritakan sosok seorang atlet yang sedang berjuang, tapi menceritakan juga atlet-atlet lain yang bisa jadi mereka tuh juga ngerasa ketakutan, mereka juga manusia biasa yang punya rasa takut, rasa khawatir kalau aku nggak juara gimana ya, kalau aku nggak menang kayak gimana ya, seperti itu. Nah, terus yang bikin menarik juga munculnya sosok Nam Joo-hyuk yang di sini berperan sebagai Baek Hee-jin. Nah, Baek Hee-jin ini adalah seorang anak konglomerat kayak gitu, cuman ternyata usahanya bangkrut. Jadi dia harus bener-bener kerja dari bawah kayak gitu, harus ngeloper koran, terus habis itu jaga kios rental buku, terus sampai akhirnya dia berjuang dan dia tuh juga berjuang untuk melawan egonya dia, melawan gengsinya dia. Dulu dia orang kaya dan sekarang harus berjuang dari bawah kayak gitu. Nah, Baek Hee-jin ini di sini belakangan udah kerja nih di jadi reporter di salah satu televisi swasta di Korea kayak gitu. Nah, perjalanan kehidupannya Nahido dan juga Baek Hee-jin ini sebagai dua orang peran utama ini beriringan. Jadi Nahido ini selalu memberikan semangat gitu loh untuk Baek Hee-jin sebagai sosok yang sebenarnya baru kenal tapi kok bisa memberikan semangat kayak gitu loh dengan hal-hal kecil. Nah, makanya ini yang bikin penonton nih makin gregetan karena belakangan udah kelihatan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kayak gitu. Nah, karena ini jumlahnya adalah 16 episode dan sekarang udah masuk ke episode ke-10, berarti minggu ini udah mau 12, jadi tinggal 4 episode lagi. Teman-teman yang mungkin nonton, Gen People yang nonton mungkin bisa komen di bawah adegan apa sih yang pengen kalian lihat, atau misalkan suka nggak sih sama yang bagian mana, kayak gitu bisa sharing sama gue gitu. Lanjut ke drakor berikutnya. Drakor yang kedua adalah Forecasting Love and Wizard. Ini adalah drakor yang di situ kok miring ya? Karena drakor di situ menceritakan kehidupan perkantoran, maksudnya kehidupan seorang pegawai BMKG kayak gitu. Jadi bener-bener kita dikasih tahu kayak gimana sih BMKG itu tuh kerja kayak gitu untuk memberikan peringatan hujan, untuk memberikan peringatan banjir, atau untuk memberikan peringatan ini mau musim panas segala macam, jarak pandang lala segala macam. Itu tuh ternyata butuh rapat dan butuh riset yang sangat-sangat mendalam, dan ternyata ada efek besarnya dari keputusan-keputusan dan yang dibikin oleh BMKG seperti itu. Nah, bukan drakor namanya bila tidak ada kisah cintanya, makanya di drakor ini Park Min Young sebagai pemeran utamanya, Jin Ha Kyung lawan mainnya adalah Song Kang itu berperan sebagai Lee Si Woo. Nah, kedua orang ini bertemu di BMKG. Jadi sebenarnya drakor ini adalah menceritakan soal kehidupan perkantoran dan pegawai BMKG seperti itu. Agak unik sih ngambil temanya karena menurutku nggak biasanya aja ngambil tema yang BMKG seribet ini, karena ternyata kita jadi dikasih tahu bahwa ngambil keputusan saat BMKG memberikan peringatan hujan, peringatan banjir, peringatan waspada, siaga dan segala macam, ternyata butuh perhitungan yang segitunya banget karena membutuhkan banyak biaya, banyak personel seperti itu. Jadi mereka kan sebenarnya bertugas untuk memperkirakan, iya kan ya? Nah, memperkirakan. Jadi maksudnya memberikan perakiraan, ya kan? Yang dilakukan oleh prakirawan. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu butuh proses, butuh debat, butuh banyak pemikiran kayak gitu. Nah, ternyata itu adalah hal-hal yang dikulik oleh sutradara dan juga penulis untuk disampaikan ke penonton kayak gitu. Nah, tapi sutradara dan penulis ini juga tidak hanya menyampaikan betapa sulitnya kerja di BMKG atau misalkan liku-liku kerja di BMKG, tapi jadi uniknya tuh kita dikasih informasi soal kerja di BMKG, cara kerja di BMKG. Nah, itu digabungkan dengan kisah cinta pegawai-pegawai BMKG yang aku sebutin tadi, seperti itu. Yang lucu di sini adalah ada dua pasang kekasih kayak gitu dulunya, dua pasang kekasih yang akhirnya mereka harus berpisah, dan ternyata
mereka harus bertemu, misalnya apa ya, tukeran pasangan kayak gitu istilahnya, kayak gitu, bener nggak sih kayak gitu. Nah ini yang bikin lucu dan bikin menarik karena drakor ini 2 episode di awal itu langsung menunjukkan semuanya dulu, langsung digamblang kan di awal kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat drakor lain tuh kan alurnya agak mungkin bisa jadi cukup lambat atau misalkan ya sedang kayak gitu. Kalau ini bener-bener langsung pak di depan tuh kita diabisin langsung. Nah yang masih jadi penasaran, ternyata di episode ke-10 juga, ini juga drakor udah mau habis ya. Jadi episodenya totalnya ada 16 dan sudah masuk ke episode 10 ya? 12. Iya, mau 12 juga sama kayak yang 25-21. Nah, di episode terakhirnya di episode terakhir, berarti di episode 10 kemarin ada persoalan baru, yaitu si Jin Ha Kyung atau si Park Min Young ini tuh sudah dituntut untuk menikah sama orang-orang rumahnya seperti itu, tapi ternyata dia ketemu sama seseorang yang jauh lebih muda dan ternyata nggak kepengen menikah seperti itu. Jadi kisahnya masih pelik dalam kehidupan percintaan 2 orang kekasih, tapi digabung-gabungkan ada alurnya gitu yang digabungkan dengan cerita teori-teori BMKG seperti itulah. Nah ini yang bikin menarik karena bikin gemes aja, karena siapa sih yang nggak ngelihat Song Kang gemes, ya nggak? Oke, lanjut ke drakor yang ketiga. Ini ada 39. Drakor 39 ini tuh sebenarnya cuma hadir 12 episode, jadi nggak sebanyak yang drakor-drakor biasanya. Dan ini adalah drakornya Son Ye Jin, terus Jeon Mi Do sama Kim Ji Hyuk. Jadi ada 3 perempuan yang berusia 39 tahun dan belum menikah semua. Tapi mereka secara karir oke semua nih kayak gitu. Ada yang kerja jadi manajer department store, terus ada yang kerja jadi di agensi acting kayak gitu, agensi artis seperti itu, dan ada juga yang kerja sebagai dokter di klinik kecantikan dan dia juga punya klinik tersebut. Nah, dilemanya banyak orang yang nonton drakor ini karena relate sama kehidupan perempuan yang sudah dituntut menikah, terus perempuan yang sudah kerja mandiri, perempuan yang udah punya uang banyak seperti itu. Jadi menguak kisah-kisah perempuan di usia 39 tahun seperti itu, dan kisahnya tuh lebih ke kayak lebih menyentuh hati karena mungkin emang isinya adalah perempuan, bagaimana seorang perempuan itu bersahabat, 3 orang bersahabat kayak gitu. Nah, salah satu yang bikin episode yang paling menguras air mata adalah ternyata dari 3 itu ada salah satu sahabat yang ternyata mengidap penyakit yang cukup mematikan seperti itu, dan dokter bilang bahwa sisa hidupnya bila nggak kemoterapi hanya tinggal 6 bulan atau sekitar 1 tahun. Nah, makanya ketiga sahabat ini akhirnya memutuskan untuk membuat sisa seolah-olah ya, maksudnya sisa akhir hidupnya itu tuh jadi waktu-waktu yang berharga kayak gitu. Makanya ini yang bikin orang nonton juga karena mungkin kayak ceritanya cukup sedih tapi maksudnya kayak rasa persahabatannya yang intens itu loh yang bikin orang tuh simpati sama drakor ini gitu. Nah, drakor yang keempat adalah Bisnis Proposal. Ini rame banget dibicarain di kayak di timeline Instagram, TikTok, itu tuh banyak banget yang lagi ngomongin Bisnis Proposal. Nggak tahu ya, mungkin kalau dari segi bintangnya adalah bintang-bintang muda yang emang tampan, terus berbakat juga, terus adegan-adegannya itu juga bikin meleot katanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau Bisnis Proposal ini tuh awalnya adalah diadaptasi dari webtoon. Jadi namanya Blinded kayak gitu deh, Official Blinded ya kayak gitu nama webtoonnya. Nah, terus diadaptasi dari webtoon tersebut dijadikan drakor. Nah, dibintangi oleh Han Yo Seop dan juga Kim Sejong. Jadi ceritanya adalah ada kisah cinta Kang Tae-moo yang bertemu dengan Shin Hari. Jadi
Kang Tae-moo ini, kakek Kang Tae-moo ini tepatnya memberikan apa ya, kayak merencanakan kencan buta agar Kang Tae-moo ini tuh segera menikah kayak gitu loh. Jadi kakeknya tuh udah gemes kepengen si cucunya itu tuh segera menikah kayak gitu. Nah mereka terus si kakeknya ini kepengen banget anak cucunya itu segera menikah, makanya ngikutin ke kencan buta. Nah jadi sebenarnya Kang Tae-moo ini bakal melakukan kencan buta bareng dengan Jin Young-soo yang diperankan oleh Sol In-ah kayak gitu. Cuman karena temennya itu tuh nggak mau, terus dia ngiming-ngiming ke sahabatnya lagi gitu. Jadi akhirnya yang datang tuh bukan si Jin Young-soo, tapi adalah Shin Hari. Jadi nah yang ketemu sampai akhirnya adalah Kang Tae-moo dengan Shin Hari. Nah scene pertemuan mereka berdua aja itu udah kocak banget di awal. Ada yang pura-pura lah, atau kayak apa ya, sok-sokan, sok seksi, sok nakal, sok apa seperti itu. Nah itu dilakukan supaya yang cowok si Kang Tae-moo tadi itu nggak suka kayak gitu. Tapi ternyata malah Kang Tae-moo malah jatuh cinta sama si Shin Hari tadi. Nah terus adegan-adegannya yang ada di dalam bisnis proposal itu bikin banyak orang meleot karena ada adegan-adegan yang secara langsung, mungkin kalau misalkan banyak orang akhirnya ngomong kayak, oh ini adegannya klise banget, si Kaya dan kisah cinta yang awalnya nggak saling kenal, kencan buta, terus akhirnya kenal, terus jatuh cinta, segala macam klise lah atau apa. Tapi sebenarnya mungkin emang sebenarnya banyak kisah yang klise tapi enak juga dinikmati karena dibalut dengan komedi dan juga kisah harian yang ringan aja gitu loh. Jadi nggak perlu mikir yang kayak memecahkan wah teka-teki atau apa kayak gitu. Jadi bener-bener yang kisahnya sehari-hari banget seperti itu. Makanya ini adalah salah satu drakor yang justru naik peringkat banget di minggu ini, apalagi dia masuk ke global top rank-nya di Netflix kayak gitu. Nah, Gen People nonton yang mana dari 4 drakor tersebut? Kalau misalkan nonton Business Proposal atau misalkan nonton 39, boleh langsung komen. Nah, yang nonton 2521 atau Forecasting Love and Wither juga boleh komen, tapi komennya tebakan. Bakal jadian atau enggak, bakal berlangsung apa enggak, atau bakal kayak gimana, mungkin prediksi kalian kayak gimana. Oke, segitu dulu aja bahas film kali ini, bahas series ya. Mungkin minggu depan udah ada Arwan Tarantino dan juga Dayat Pantur, atau mungkin Ferry bukan verifikasi. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Genpi.co dan baca terus Genpi.co, download juga aplikasinya di App Store maupun di Play Store. Udah segitu dulu aja bahas film. Dah.